Nikahi janda cantik kaya raya. Malam pertama aku terkapar tak berdaya saat dia menyentuhku. Dengan lembut, aku membantunya melepas gaun sepenuhnya. Di balik kain putih itu, tubuhnya indah. Payudaranya besar dan kencang, kulitnya putih halus seperti susu. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah ekspresinya. Wajahnya penuh keraguan, takut, bahkan ketakutan yang sangat dalam. Aku adalah Satrio Slamet Wiguno, lahir di sebuah desa kecil di ujung selatan Jawa Timur. Desa kami jauh dari hiruk-pikuk kota, hanya sawah menghijau, pohon kelapa yang melambai-lambai, dan udara pagi yang masih murni tanpa polusi. Di sana, hidup itu sederhana, bangun pagi, kerja di sawah atau ladang, pulang sore, mandi, lalu tidur. Tapi aku tahu, kalau terus tinggal di sana, masa depanku akan sama seperti bapak dan kakekku dulu. Susah. Saat ini, usiaku 25 tahun. Tubuhku tinggi tegap, kulit hitam legam karena seharian berjemur di bawah matahari. Aku bukan orang tampan menurut standar iklan, tapi banyak orang bilang aura ketampananku kuat. Mungkin karena senyumku yang jarang pudar dan sikapku yang rendah hati. Aku tidak pernah sombong dengan tenaga yang besar dan tubuh atletis hasil kerja keras sejak kecil. Aku merantau ke Surabaya 4 tahun lalu. Awalnya cuman bisa bekerja sebagai buruh bangunan, lalu bergeser menjadi sopir pribadi, sampai akhirnya dapat pekerjaan tetap sebagai tukang kebun di rumah salah satu keluarga terpandang di Surabaya Selatan. Rumah itu sangat besar, seperti istana, kecil dengan kolam renang, lapangan tenis, dan halaman luas yang penuh bunga. Pemiliknya adalah Nyonya Kirana Putri Suryadi, seorang janda cantik berusia 35 tahun. Pertama kali melihatnya, aku sempat tertegun. Bukan karena parasnya yang memang sangat cantik, tapi karena caranya menyapaku begitu ramah dan sopan. Dia tidak angkuh seperti bayanganku tentang wanita kaya raya. Bahkan, dia sering membawakan minum saat aku sedang membersihkan halaman. Tapi hubungan kami tidak pernah lebih dari itu. Aku tahu diri, aku hanya tukang kebun. Dia pemilik rumah. Perbedaan status sosial antara kami seperti jurang yang tak bisa dilompati. Namun, semua berubah pada hari itu. Hari yang mengubah hidupku selamanya. Hari itu cuaca panas sekali. Aku sedang menyiram bunga di belakang rumah, tepat di samping kolam renang. Tiba-tiba terdengar suara benturan lembut dan erangan kaget. Aku langsung menoleh dan melihat Nyonya Kirana terpeleset di pinggir kolam. Ia tersungkur. Tangannya mencoba meraih pegangan, tapi gagal. Tanpa pikir panjang, aku berlari mendekatinya. Aku mengulurkan tangan dan berhasil menahan tubuhnya agar tidak tercebur. Namun dalam proses itu, tanganku menyentuh punggungnya yang basah karena keringat. Pakaiannya sedikit tersingkap, dan aku bisa melihat bagian atas tubuhnya yang putih bersih. "Nyonya, apa Anda baik-baik saja?" tanyaku cemas. Iya, aku baik-baik saja. Terima kasih, Satrio," katanya sambil menepuk lenganku pelan. Matanya menatapku dengan rasa syukur dan malu. Belum sempat aku berkata apa-apa, pintu belakang terbuka. Seorang pria paruh baya masuk, diikuti oleh beberapa anggota keluarga mantan suami Nyonya Kirana. Mereka langsung mendekat. "Ada apa ini?" tanya pria itu dengan nada curiga. Dia hanya membantu saya saat terpeleset," jawab Nyonya Kirana. "Justru itulah masalahnya. Kami lihat dari CCTV. Ada sentuhan fisik, dan itu mencemarkan nama baik keluarga besar." Aku terbelalak. "Saya tidak ada niat apa-apa, Pak. Saya hanya ingin membantu." "Kamu pikir kamu bisa seenaknya menyentuh istri orang?" bentaknya. "Istri, orang, tapi kan almarhum sudah meninggal. Tapi warisan dan kehormatan keluarga harus tetap dijaga. Kamu akan bertanggung jawab atas ini." Malam itu aku dipanggil ke ruang tamu utama. Nyonya Kirana duduk di sana, wajahnya murung. Keluarga besar mantan suaminya juga hadir. Mereka memberiku ultimatum. "Aku nggak punya niat apa-apa," ujarku lagi, tapi disela. "Keluarga besar sepakat bahwa kamu harus menikahi Nyonya Kirana.
Ini demi menjaga kehormatan keluarga besar dan reputasi almarhum. Aku terkejut. Menikah? Tapi kami bahkan tidak saling kenal. Kehidupanmu akan berubah. Kamu akan tinggal di rumah ini, menjadi suami sah, dan mendapat perlindungan serta kemewahan. Tapi jika kamu menolak, maka kita akan laporkan ini sebagai pelecehan. Nyonya Kirana menatapku. Matanya penuh penyesalan. Maaf, Satrio. Aku tidak bisa melawan mereka. Aku hanya bisa memintamu untuk percaya padaku. Aku menunduk. Aku tak punya pilihan. Dengan suara serak, aku mengucapkan satu kata. Ya. Dan esok harinya, tanpa adanya acara besar atau undangan resmi, aku menikahi janda cantik kaya raya itu. Di tengah kemewahan rumah megah, dengan gaun pengantin yang terlihat mahal dan wajah, Kirana yang datar, aku menikah tanpa cinta, tanpa harapan, hanya karena tekanan dan paksaan. Aku tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang pasti, hidupku telah berubah selamanya. Dan malam pertama akan menjadi malam yang tak akan pernah kulupakan. Aku tidak pernah membayangkan akan tinggal di rumah sebesar ini. Dari luar, rumah itu terlihat megah dengan pagar besi setinggi 2 meter dan gerbang otomatis yang hanya bisa dibuka dengan kartu akses. Di dalamnya, taman luas dengan bunga-bunga, berwarna-warni menghiasi setiap sudut. Kolam renang yang dulu menjadi tempat kejadian pertama kali aku menyentuh tubuh Nyonya Kirana kini, seperti bagian dari dunia asing yang sulit ku mengerti. Ruang tamu utama berlantai marmer putih bersih, sofa, kulit hitam besar menghadap televisi raksasa. Di sisi kanan, ada tangga melingkar menuju lantai atas. Di sebelah kiri, ruang makan dengan meja panjang untuk 8 orang. Kaca jendela besar membiarkan cahaya alami masuk, tapi tirai tebal selalu tertutup, seperti ingin menyembunyikan sesuatu. Kamar tidur utama, yang sekarang juga menjadi kamarku, luasnya lebih besar dari rumah keluargaku di desa. Tempat tidur empuk, gorden tebal, pendingin ruangan, hingga kamar mandi mewah dengan shower dan bathtub terpisah. Aku bahkan tak tahu cara menggunakan beberapa alat elektronik di dalam kamar. Remote AC saja membuatku bingung, karena tombolnya banyak, dan semua tulisan Inggris Nyonya Kirana, atau sekarang istriku, tidak pernah memperlakuku buruk, tapi ia juga tidak menunjukkan rasa sayang yang jelas. Ia selalu tenang, diam-diam, jarang tersenyum. Kadang ia hanya menatap foto lama di meja kerjanya tanpa berkata apa-apa. Kenapa kau sering melihat foto itu? Tanyaku suatu sore saat sedang membersihkan daun-daun yang berserakan di halaman belakang. Ia terkejut, lalu menutup bingkai foto itu perlahan. Itu bukan foto biasa, jawabnya pelan. Itu kenangan yang terluka. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ekspresinya membuatku ragu tahu. Aku hanya mengangguk dan kembali bekerja. Aku masih merasa seperti penonton dalam hidupnya, bukan bagian dari cerita itu sendiri. Malam harinya, aku duduk di tepi tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Ini adalah malam kedua kami sebagai suami istri, tapi belum ada percakapan serius antara kami. Kami tidur di ranjang yang sama, tapi jaraknya seperti laut yang memisahkan pulau. Aku mendengus pelan. Aneh rasanya. Di desa, kalau sudah menikah, pasti langsung intim. Tapi di sini, semua seperti tertahan, seperti ada tembok tak terlihat yang menjaga kami tetap berjarak. Tiba-tiba, Kirana masuk ke kamar. Ia memakai gaun panjang putih yang menutupi tubuhnya sepenuhnya. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa riasan. Tapi meski begitu, ia tetap cantik. Bahkan lebih cantik, karena kesederhanaannya. Ia duduk di sisi ranjang yang berlawanan denganku. Aku minta maaf, katanya tiba-tiba. Aku menoleh. Maaf untuk apa? Untuk ini semua. Untuk pernikahan kita yang dipaksakan. Aku tahu ini tidak adil bagimu. Aku menggeleng. Bukan salahmu. Mereka yang memaksa. Bukan kamu. Ia menatapku lembut. Tapi aku juga tidak bisa melawan mereka. Aku lemah. Aku terdiam. Ingin ku katakan bahwa dia tidak lemah, tapi aku tak pandai bicara.
Aku hanya bisa menepuk punggung tangannya pelan. Kita punya waktu untuk saling kenal. Aku tidak akan menyakitimu. Senyum tipis terukir di bibirnya. Terima kasih, Satrio. Sejak malam itu, hubungan kami mulai berubah. Perlahan. Sangat perlahan. Kami mulai berbicara lebih banyak. Tentang masa lalu, tentang harapan, tentang mimpi-mimpi kecil yang mungkin belum sempat direalisasikan. Kirana bercerita bahwa ia menikahi mantan suaminya atas dasar paksaan keluarga besar juga. Ayahnya bangkrut, bisnis keluarga hancur, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya adalah dengan menikahkan Kirana pada orang kaya. Ia tidak mencintai suaminya, dan suaminya juga tidak mencintainya. Dia hanya melihatku sebagai alat, ucapnya suatu malam saat kami duduk di balkon kamar. Alat untuk menyalurkan nafsunya. Alat untuk menunjukkan status sosialnya. Aku tidak pernah merasa dicintai. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya bisa mendekapnya pelan dari belakang, membiarkan air matanya menetes perlahan di pipi. Sekarang aku takut, tambahnya. Aku takut kalau kau juga akan seperti dia. Aku menggeleng cepat. Aku bukan dia, Kirana. Aku janji. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa seperti benar-benar menjadi suaminya. Bukan karena pernikahan paksa, tapi karena rasa peduli yang tumbuh perlahan. Beberapa hari kemudian, aku mulai menemani Kirana pergi keluar rumah. Awalnya hanya untuk belanja bulanan, lalu ke acara amal, sampai akhirnya ke pertemuan bisnis penting. Aku diperkenalkan sebagai suaminya, dan reaksi orang-orang sangat beragam. Ada yang menatapku dengan tatapan sinis, ada yang bisik-bisik di belakang. Tapi Kirana selalu menjawab dengan senyuman dingin dan sikap percaya diri. Jangan pedulikan mereka, katanya padaku di mobil. Kita tahu siapa kita. Itu yang penting. Aku mulai merasa nyaman. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan hubungan kami yang perlahan membaik. Aku mulai merasa bahwa mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baik. Tapi ternyata malam pertama yang sebenarnya belum terjadi. Dan ketika malam itu tiba, aku tidak siap untuk apa yang akan terjadi. Aku tidak pernah membayangkan bahwa malam pertama akan menjadi momen yang paling menegangkan dalam hidupku. Aku sudah siap secara fisik, tapi tak ada yang mengajarkanku bagaimana bersiap secara emosional. Setelah beberapa hari kami menjalani kehidupan, sebagai suami istri tanpa menyentuh satu sama lain, aku mulai berpikir, mungkin ini memang cara Kirana menyesuaikan diri. Tapi malam itu, entah kenapa, suasana terasa berbeda. Langit-langit kamar terlihat lebih rendah dari biasanya. Udara di dalam ruangan terasa lebih panas meski AC menyala. Aku duduk di tepi tempat tidur, sementara Kirana berdiri di depan cermin besar, masih mengenakan gaun putihnya. Ia sedang merapikan rambut, tapi gerakannya tidak tenang seperti biasa. Tubuhnya tegang, jemarinya gemetar. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku pelan. Ia menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. Aku hanya lelah. Aku mengangguk. Kalau begitu, tidurlah. Besok kita bisa bicara lagi. Tapi ia tidak langsung masuk ke ranjang. Ia mendekatiku, berdiri di depanku. Aku menatap wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Aku ingin mencoba. Ucapnya perlahan. Aku ingin mencoba untuk percaya padamu. Aku bingung. Maksudmu? Malam ini, kita harus melaluinya. Aku tidak bisa terus lari dari masa lalu. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus senang atau khawatir. Di satu sisi, ini adalah langkah maju. Di sisi lain, aku bisa merasakan ketakutannya dari caranya berbicara. Aku bangkit berdiri, dan perlahan memeluknya. Tubuhnya kaku di pelukanku. Aku bisa rasakan denyut jantungnya yang cepat, seperti burung yang ingin terbang, tapi takut sayapnya rusak. Jika kamu belum siap, kita bisa tunggu, bisikku. Tidak, jawabnya dengan suara serak. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang dia. Aku melepaskan pelukan, lalu menatap matanya. Baik, tapi ingat, aku bukan dia. Jika kamu merasa tidak nyaman, kita berhenti. Aku janji.
Ia mengangguk pelan. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mulai melepas ikat rambutnya. Rambut hitam panjangnya turun, menutupi pundaknya. Gaun putihnya pun mulai turun perlahan dari bahunya. Aku menelan ludah. Aku bukan orang muda yang belum pernah melihat wanita telanjang. Tapi ini beda. Ini bukan sekadar nafsu. Ini tentang kepercayaan, tentang kesembuhan. Dengan lembut, aku membantunya, melepas gaun sepenuhnya. Di balik kain putih itu, tubuhnya indah. Payudaranya besar dan kencang, kulitnya putih halus seperti susu. Tapi yang lebih menarik perhatianku adalah ekspresinya. Wajahnya penuh keraguan, takut, bahkan ketakutan yang sangat dalam. Aku mendekapnya lagi. Kali ini, aku bisikan kata-kata pelipur lara. Aku di sini. Aku tidak akan menyakitimu. Aku janji. Ia mengangguk pelan. Aku bisa rasakan air mata hangatnya menetes di dadaku. Kami berbaring di ranjang. Aku mencium keningnya, lalu pipi, lalu bibirnya. Ciuman itu lambat dan lembut, tidak terburu-buru. Aku ingin ia merasakan kasih sayang, bukan tekanan. Tapi saat tanganku mulai menyentuh tubuhnya, sesuatu terjadi. Kirana tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak pelan. Jangan! Jangan sentuh aku. Aku langsung menarik tanganku. Maaf Kirana. Ia menarik selimut menutupi tubuhnya, lalu mundur hingga menyentuh kepala ranjang. Matanya membesar, napasnya tidak stabil. Ia tampak seperti sedang mengingat sesuatu yang sangat buruk. Aku duduk di sampingnya, tidak menyentuh. Ceritakan padaku. Apa yang terjadi? Ia menggeleng cepat. Aku tidak bisa. Kamu bisa. Aku di sini. Aku tidak akan pergi. Beberapa detik berlalu. Lalu, dengan suara parau, ia mulai berbicara. Dia, mantan suamiku, setiap malam dia memaksaku. Dia tidak peduli apakah aku sakit, capek, atau bahkan sedang datang bulan. Yang penting baginya adalah hasratnya sendiri. Dia menyakitiku. Setiap kali dia menyentuhku, rasanya seperti disiksa. Aku diam, mendengarkan tanpa menyela. Dia bilang aku miliknya. Bahwa aku hanya pantas diperlakukan seperti alat. Dan setiap kali aku menolak, dia semakin brutal. Sampai aku takut pada sentuhan pria manapun. Air matanya mengalir deras. Aku ingin memeluknya, tapi takut ia akan kembali ketakutan. Jadi aku hanya menepuk pahanya pelan. Kamu tidak perlu takut padaku, bisikku. Aku bukan dia, aku bukan monster. Ia mengangguk pelan. Aku tahu, tapi aku takut juga. Aku takut kalau aku tidak bisa. Kalau aku tidak bisa menjadi istri yang baik bagimu. Aku tersenyum lembut. Kamu sudah cukup menjadi istri yang baik. Hanya dengan percaya padaku, itu sudah lebih dari cukup. Ia menatapku lama. Lalu, dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia meraih tanganku dan meletakkannya di pipinya. Sentuhan itu membuatnya menahan napas sejenak, tapi ia tidak menarik diri. Bisakah kita coba? Pelan-pelan? Tanyanya ragu. Aku mengangguk. Iya, kita lakukan sesuai ritme kamu. Dan malam itu, aku tidak mengejar hubungan fisik. Aku hanya mendekapnya erat, memberinya rasa aman, hingga akhirnya ia tertidur di pelukanku. Aku tidak tahu sampai kapan proses ini akan berlangsung, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyakitinya. Aku tidak akan menjadi seperti mantan suaminya. Aku akan membantanya pulih, pelan-pelan, dengan cinta, dengan kesabaran, dan mungkin akulah orang pertama yang benar-benar mencintainya. Hari-hari setelah malam pertama berlalu seperti biasa, tapi aku tahu sesuatu telah berubah. Aku dan Kirana tidak lagi menjaga jarak sejauh sebelumnya. Ia mulai lebih sering tersenyum, meski masih samar-samar, dan kadang ia menatapku dengan pandangan yang tak bisa kujelaskan. Aku tidak pernah membayangkan akan merasa seperti ini pada seorang wanita kaya raya. Tapi Kirana bukan hanya sekadar kekayaan dan kemewahan. Di balik parasnya yang cantik dan tubuhnya yang menggoda,
ada luka yang mendalam. Dan entah kenapa, aku ingin menjadi orang yang menyembuhkannya. Pagi itu, saat aku sedang menyiram bunga, di halaman belakang rumah, Kirana keluar membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di kursi kayu dekat kolam renang dan menepuk tempat kosong di sebelahnya sebagai ajakan untuk bergabung. "Ini teh hijau," katanya sambil memberiku 1 cangkir. Dengan madu, aku menerimanya dengan senyum tipis. "Terima kasih." Kami minum dalam diam sejenak. Burung berkicau riang di atas pepohonan. Udara pagi terasa segar, meskipun sinar matahari mulai panas. Aku melirik ke arahnya. Rambutnya masih basah dari mandi pagi. Wajahnya tampak lebih tenang hari ini. "Aku ingin mencoba lagi," ucapnya tiba-tiba tanpa menoleh padaku. Aku meneguk tetehku. "Mencoba apa?" "Menjadi istri yang baik untukmu." Aku langsung menoleh padanya. Matanya tetap menatap kolam renang, tapi pipinya memerah. Aku bisa lihat betapa sulitnya ia mengatakan itu. "Kirana," aku letakkan cangkir tehku di meja kecil di samping kami. "Kamu sudah cukup baik. Kamu tidak harus membuktikan apapun padaku." Ia akhirnya menatapku. Matanya bersinar. "Tapi, aku ingin bisa merasa aman ketika disentuh. Aku ingin bisa merasakan cinta, bukan hanya nafsu atau tekanan." Aku menghela napas pelan. Lalu aku angkat tanganku dan menyentuh pipinya. Sentuhan itu membuatnya gemetar, tapi ia tidak. "Mundur." "Baik," bisikku. "Kita lakukan perlahan, sesuai ritme kamu." Ia mengangguk pelan. "Terima kasih, Satrio." Beberapa hari berikutnya, hubungan kami mulai lebih intim, tapi bukan dalam arti fisik. Kami saling berbagi cerita lebih banyak. Ia menceritakan masa kecilnya yang penuh tekanan dari keluarga besar. Aku menceritakan hidupku di desa, tentang ayah yang keras tapi penuh kasih sayang, tentang ibu yang selalu mengajariku bahwa kesopanan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Kami mulai tidur berdekatan, tidak menyentuh, tapi cukup dekat untuk merasakan kehadiran satu sama lain. Malam-malam yang awalnya dipenuhi ketakutan baginya, kini mulai berubah. Ia mulai tertidur dalam pelukanku, bahkan jika hanya sekadar lenganku di pinggangnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Surabaya, ia bangun tengah malam karena mimpi buruk. Aku merasakan gerakannya di ranjang, lalu suara napasnya yang tidak stabil. Aku membuka mata dan melihatnya duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Aku duduk di sampingnya. "Ada apa?" Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu, lalu air matanya jatuh. Dia datang lagi dalam mimpi. Dia menyakitiku lagi. Aku langsung memeluknya erat. Dia tidak nyata. Dia sudah pergi. Kau aman sekarang. Aku di sini. Ia menangis di dadaku. Aku biarkan saja. Aku tidak buru-buru. Aku tahu proses ini tidak mudah. Setelah beberapa menit, tangisnya reda. Ia mendongak menatapku. "Bisakah kita mencoba malam ini?" Aku terkejut. Sekarang, ia mengangguk. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa tidak semua pria seperti dia, bahwa aku bisa merasakan cinta, bukan hanya rasa sakit. Aku menatap matanya. Dalam sorotan itu ada keraguan tapi juga harapan. Aku mengangguk. "Ya, tapi ingat, kita lakukan sesuai ritme kamu. Jika kamu merasa tidak nyaman, kita berhenti." Ia mengangguk lagi. Lalu, dengan gerakan lambat, ia mulai melepas bajunya. Aku tidak buru-buru. Aku biarkan ia melakukan semuanya sendiri. Aku hanya menemani, menjaga agar ia tetap merasa aman. Ketika ia sudah telanjang di hadapanku, aku tidak langsung menyentuhnya. Aku mencium keningnya, lalu pipi, lalu bibirnya. Ciuman itu lembut, tidak terburu-buru. Aku ingin ia merasakan kasih sayang, bukan tekanan. Lalu, dengan izin darinya, aku mulai menyentuh tubuhnya. Awalnya hanya tangan, lalu pipi, lalu pundak. Setiap sentuhan, aku menunggu reaksinya. Jika ia gemetar, aku berhenti sejenak. Jika ia menghela napas lega, aku lanjutkan. Perlahan,
Denyut jantungnya berubah. Napasnya mulai berdebar, tapi tidak lagi karena ketakutan. Ia mulai merespon sentuhanku. Tangannya menyentuh dadaku, lalu turun ke perutku. Aku bisa rasakan kulitnya yang hangat, jantungnya yang mulai berdetak cepat. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum saat disentuh. Bagaimana perasaanmu? Bisikku. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku merasa dicintai. Aku tersenyum. Karena memang begitu. Aku mencintaimu, Kirana. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa direncana. Tapi itu benar. Aku mencintainya. Bukan karena tubuhnya, tapi karena siapa dirinya. Wanita kuat yang berjuang melawan bayang-bayang masa lalu. Wanita yang pantas dicintai dengan tulus, ia memelukku erat. Aku juga mencintaimu, Satrio. Dan untuk pertama kalinya, kami melakukan hubungan suami istri. Tapi bukan sekadar hubungan fisik. Ini adalah simbol pemulihan, simbol kepercayaan, simbol cinta yang lahir dari kesabaran dan pengertian. Setelah itu, kami tidak langsung tertidur. Kami berbaring di ranjang, saling berpandangan. Tubuhnya masih menempel erat di dadaku. Napasnya ringan, wajahnya tenang. Terima kasih, bisiknya. Untuk apa? Untuk tidak seperti dia. Untuk membuatku merasa dicintai. Aku tersenyum. Aku akan selalu seperti ini. Selama-lamanya. Dan aku tahu, dari malam itu, hubungan kami benar-benar berubah. Kami bukan lagi suami istri karena paksaan. Kami adalah pasangan yang saling mencintai. Sejak malam itu, segalanya berubah. Aku bisa merasakan perbedaan besar dalam cara Kirana memandangku, menyentuhku, bahkan bernapas di dekatku. Ia tidak lagi takut, tidak lagi menarik diri saat aku mendekat. Sebaliknya, ia mulai menunjukkan keinginan untuk lebih. Aku sendiri pun tidak bisa membantah bahwa hubungan kami semakin intim secara fisik. Bukan hanya sekadar cinta dan kasih sayang, tapi juga gairah yang tumbuh perlahan. Gairah yang dulu terkunci rapat oleh trauma, kini mulai mencair seperti es yang meleleh di bawah sinar matahari pagi. Pagi-pagi biasa, kami masih menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Aku tetap mengerjakan pekerjaan rumah. Meski kini bukan lagi sebagai tukang kebun, melainkan suami dari nyonya besar. Kadang aku merasa aneh dengan pandangan para pelayan yang sepertinya masih belum terbiasa melihatku sebagai bagian dari keluarga. Tapi Kirana selalu menegaskan posisiku di hadapan mereka. Satrio adalah suamiku. Hormati dia seperti kamu menghormatiku. Namun, siang dan malam menjadi waktu yang lain. Waktu yang hanya milik kami berdua. Di kamar, di balkon, atau kadang di ruang keluarga bawah ketika suasana rumah benar-benar sunyi, kami mulai saling mengeksplorasi satu sama lain. Kirana mulai berani menyentuhku duluan, bahkan tanpa ragu. Suatu siang saat aku sedang membersihkan halaman belakang, ia datang sambil tersenyum. Ia berdiri di belakangku, lalu pelan-pelan merangkul pinggangku dari belakang. Kamu panas, bisiknya sambil mencium leherku. Aku tersenyum. Iya, ini cuaca Surabaya. Tapi kamu membuatnya jauh lebih panas. Ia tertawa kecil, lalu menarik tanganku masuk ke dalam rumah. Kami tidak langsung ke kamar. Ia membawaku ke ruang keluarga bawah, tempat tirai selalu tertutup dan suhu ruangan selalu dingin. Ia duduk di sofa, lalu menepuk tempat kosong di sebelahnya. Aku duduk, dan ia langsung memelukku erat. Bibirnya menempel di telingaku. Aku ingin kamu hari ini lebih dari biasa. Aku menoleh, menatap matanya. Sorotan itu penuh hasrat, penuh kepercayaan diri. Ini bukan lagi wanita yang menangis di pelukanku beberapa malam lalu. Ini adalah wanita yang bangkit dari bayang-bayang masa lalu. Kamu yakin? Tanyaku. Ia tersenyum. Lebih dari yakin. Dan kami bercinta. Tapi kali ini beda. Lebih intens, lebih panas, lebih bebas. Ia tidak lagi menahan diri. Ia memimpin sebagian, besar gerakan, memelukku erat, menciumku dalam-dalam, dan bahkan berbisik kata-kata yang membuat darahku mendidih. Aku tidak pernah merasa sebegitu dicintai dan diinginkan sebelumnya. Setelah itu,
Kami berbaring berpelukan di atas karpet tebal. Keringat membasahi tubuh kami. Napas masih belum stabil. "Kenapa kamu diam saja?" tanya Kirana sambil menyenderkan kepalanya di dadaku. Aku tersenyum. Aku hanya merasa sangat beruntung. Ia mengangkat wajahnya. "Kenapa?" "Karena kamu memilihku. Padahal kamu bisa punya siapa saja di dunia ini." Ia menatapku lama, lalu tersenyum. "Tapi aku tidak mau siapapun. Aku hanya mau kamu." Kata-kata itu membuat hatiku hangat. Aku menariknya ke dalam pelukan lagi, lalu mencium keningnya. "Kita akan terus seperti ini, ya?" ucapnya pelan. "Apa maksudmu?" "Seperti ini. Saling membangunkan gairah, saling memberikan rasa, saling mencintai, sampai akhir." Aku mengangguk. "Ya, sampai akhir." Hari-hari setelah itu, hubungan kami semakin intens. Malam-malam tidak lagi hanya tentang tidur atau percakapan. Mereka menjadi waktu kami untuk saling memiliki, saling menyerahkan diri tanpa batas. Aku bisa rasakan bahwa Kirana benar-benar telah pulih. Ia tidak lagi gemetar saat disentuh. Ia tidak lagi menarik napas karena ketakutan. Yang ada hanyalah desahannya yang indah, tatapan matanya yang penuh nafsu, dan senyumnya yang muncul setiap kali kami mencapai puncak bersama. Ada kalanya kami bercinta 2 kali dalam sehari. Kadang di pagi hari sebelum matahari terbit, kadang di tengah malam ketika rumah benar-benar sunyi. Aku tidak pernah bosan. Aku tidak pernah merasa cukup dengannya. Tubuhnya yang putih bersih, payudara besar yang empuk, dan kulitnya yang harum selalu membuatku ingin lebih. Suatu malam, saat kami sedang bersantai di kamar, Kirana berkata padaku dengan suara serius. "Aku merasa seperti lahir kembali," katanya sambil memainkan jemarinya di dadaku. "Sebelumnya, aku hanya hidup untuk bertahan. Sekarang, aku hidup untuk menikmati." Aku menatapnya. "Itu semua karena kamu kuat. Aku hanya membantu." "Tapi kamu melakukan lebih dari itu," katanya. "Kamu memberiku arti. Memberiku cinta yang sebenarnya. Kamu tidak hanya menyembuhkan lukaku, kamu mengisi hatiku." Aku tersenyum. "Aku senang bisa menjadi bagian dari hidupmu." Ia mendekatkan bibirnya ke bibirku dan menciumku dengan lembut. Lalu ia menatapku lagi. "Aku ingin kita punya anak." Kata-kata itu membuatku terdiam. Aku tidak pernah membayangkan akan mendengar itu dari mulutnya. Dari seorang wanita yang dulu takut pada sentuhan pria. Dari seorang istri yang dulu dibuat takut untuk menjadi ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa. Jawabku jujur. "Kita bisa mengadopsi," tambahnya. "Atau jika kamu ingin punya anak biologis, kita bisa mencoba. Aku sudah siap. Aku sudah tidak takut lagi." Aku menatap matanya. Di dalam sorotan itu ada tekad, ada harapan, ada cinta yang tulus. Aku menariknya ke dalam pelukan. "Baik, kita lakukan. Kita mulai bab baru dalam hidup kita." Ia tersenyum, lalu memelukku erat. Tapi aku tidak tahu bahwa di luar sana, bayang-bayang, keluarga mantan suaminya mulai mendekat. Mereka tidak tinggal diam melihat perubahan dalam diri Kirana. Mereka tidak suka melihatnya bahagia. Dan mereka akan melakukan apa saja untuk menghancurkan semuanya. Termasuk menghancurkan pernikahan kami. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres ketika Kirana menerima telepon dari seorang pengacara yang tidak pernah ia kenal. Suaranya saat bicara di telepon terdengar tegang, dan setelah itu, wajahnya langsung murung sepanjang hari. "Apa yang terjadi?" tanyaku saat kami sedang sarapan pagi di balkon kamar. Ia menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, hanya urusan keluarga besar." "Mereka lagi? Keluarga mantan suamimu?" Ia diam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Ya, mereka mulai merasa kehilangan kontrol atas warisan ini. Dan sepertinya, mereka tidak suka melihat kita bahagia bersama." Aku menatapnya serius. "Apa maksudmu?" "Mereka ingin perceraian. Mereka mengirim surat resmi ke pengacara keluargaku, menuntut agar kamu diceraikan."
katanya. Statusmu sebagai suami sah hanya untuk menjaga kehormatan sementara. Sekarang, kamu sudah menjadi ancaman karena aku semakin mandiri dan bahagia. Aku tertawa sinis. Jadi selama ini, mereka hanya ingin kamu tetap sendirian, tetap lemah, supaya bisa mereka kendalikan? Kirana mengangguk pelan. Ya, mereka takut aku akan membuat keputusan sendiri. Bahkan soal warisan. Aku punya hak penuh atas semua aset yang ditinggalkan almarhum. Tapi mereka ingin semuanya jatuh ke tangan keluarga besar. Aku bangkit dari kursiku dan mendekatinya. Aku duduk di sebelahnya, lalu memegang kedua tangannya erat. Dengarkan aku, bisikku. Aku bukan orang pintar. Aku hanya anak desa yang kerja kasar sejak kecil. Tapi satu hal yang aku tahu, aku mencintaimu. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusak hidup kita. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku juga tidak ingin kehilangan kamu. Tapi mereka punya kuasa. Mereka punya uang. Mereka bisa melakukan apa saja. Dan ternyata, itu bukan sekadar omongan biasa. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang membersihkan halaman belakang, seorang pria parubaya datang tanpa izin. Ia memakai jas rapi dan aroma parfum mahal yang menyengat. Ia berdiri di ambang pagar sambil menatapku dengan tatapan dingin. Kamu pasti Satrio, katanya tanpa basa-basi. Aku menatapnya curiga. Siapa Anda? Nama saya Pak Dedi. Perwakilan dari keluarga besar almarhum Bapak Suryadi. Ia melangkah masuk tanpa izin. Saya datang untuk membicarakan masa depanmu. Aku tidak senang, tapi aku tetap tenang. Silakan bicara, tapi saya tidak punya waktu banyak. Pak Dedi tersenyum tipis. Baiklah, langsung saja. Kami tahu hubungan kamu dengan Kirana semakin dalam. Tapi apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu pantas menjadi suaminya? Aku menatapnya tajam. Itu bukan urusan Anda. Tentu saja, ini urusan kami. Warisan ini adalah milik keluarga besar. Dan Kirana, dia hanya penjaga sementara. Sayangnya, dia mulai berani bertindak sendiri. Dan itu karena pengaruhmu. Aku mendengus. Anda pikir saya menipu dia? Menipu warisan? Bukan, begitu. Tapi kamu tahu, kamu hanyalah seorang tukang kebun. Seorang pekerja upahan. Apa yang bisa kamu berikan pada seorang wanita seperti Kirana? Aku mengepalkan tanganku. Cinta. Sesuatu yang mungkin tidak pernah kamu atau keluarga besar itu berikan padanya. Pak Dedi tertawa pelan. Cinta? Cinta tidak akan memberimu rumah ini. Tidak akan memberimu mobil mewah. Tidak akan memberimu kehidupan seperti ini. Tapi uang bisa. Dan inilah yang ingin kami tawarkan padamu. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tas kulitnya dan menyerahkan padaku. Di dalamnya ada transfer bank ke rekeningmu. 1 miliar rupiah. Uang tunai tambahan 500 juta jika kamu mau menandatangani surat cerai secara sukarela. Aku terkejut. Tapi bukan karena jumlahnya. Aku terkejut karena mereka benar-benar berani menawarkan uang untuk merebut istriku dariku. Aku menyerahkan kembali amplop itu. Saya tidak butuh uangmu. Saya mencintai Kirana. Dan saya tidak akan meninggalkannya. Wajah Pak Dedi berubah. Matanya menyipit. Kamu yakin? Saya lebih dari yakin. Ia menghela napas. Sayang sekali. Kami sudah menawarkan jalan yang mudah bagimu. Tapi kalau kamu ingin jalan sulit, ya, kami bisa lakukan itu juga. Setelah ia pergi, aku langsung masuk ke dalam rumah. Kirana sedang menunggu di ruang tamu. Ia langsung tahu sesuatu terjadi dari ekspresiku. Apa yang mereka katakan padamu? Tanyanya cepat, aku menatapnya. Mereka menawarkanku uang untuk menceraikanmu. Matanya membesar. Apa? Aku mengangguk. 1 miliar ditambah 0,5 miliar tunai. Mereka bilang aku tidak pantas jadi suamimu. Mereka bilang aku hanya seorang tukang kebun. Kirana menatapku, lalu air matanya mulai turun. Maaf aku membawamu ke dunia ini. Dunia yang penuh dengan tekanan dan uang.
Aku langsung memeluknya erat. Jangan minta maaf. Aku tidak peduli sama uang mereka. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku janji. Ia menangis di dadaku. Aku takut. Aku takut mereka akan terus menekan kita. Aku mengusap rambutnya. Kalau mereka menekan, kita lawan. Bersama-sama. Hari-hari berikutnya, tekanan itu benar-benar terjadi. Mereka mulai menyebar gosip buruk tentangku. Di media sosial, di lingkaran elit Surabaya, sampai ke komunitas bisnis tempat Kirana aktif. Mereka mengatakan aku hanya pencari nafkah yang menggunakan Kirana untuk kekayaannya. Bahkan ada yang menyebarkan foto-foto lama dari masa laluku sebagai tukang kebun. Kirana tidak tinggal diam. Ia langsung mengadakan pertemuan dengan para pengacara dan teman bisnisnya. Ia menyatakan dengan tegas bahwa aku adalah suaminya, dan aku adalah bagian dari hidupnya. Dia juga mengajukan beberapa langkah hukum untuk melindungi aset dan nama baik kami. Sementara itu, aku mulai menemani Kirana lebih banyak dalam urusan bisnis. Aku tidak pandai bicara di depan umum, tapi aku bisa menjaga diri dengan sopan dan tenang. Beberapa orang mulai menghargai sikapku, bahkan ada yang mulai menyukai kehadiranku. Tapi keluarga besar itu tidak menyerah. Mereka mulai menekan secara psikologis. Mereka mengirimkan surat ancaman anonim. Ada yang dikirim ke rumah, ada yang masuk ke email pribadi Kirana. Isinya selalu sama. Lepaskan Satrio, atau kamu akan kehilangan segalanya. Suatu malam, Kirana menangis di pelukanku. Aku takut, Satrio. Aku takut mereka akan mengambil semua. Ini dariku. Termasuk kamu. Aku menatap matanya. Mereka tidak akan berhasil, karena kita tidak akan menyerah. Ia menatapku balik. Kenapa kamu begitu sabar denganku? Aku tersenyum. Karena aku tahu, kamu pantas dicintai, dan aku tidak akan menjadi seperti mereka. Aku akan tetap di sini, sampai akhir. Ia menangis lagi, tapi kali ini sambil tersenyum. Lalu ia menciumku dalam-dalam. Dan meski badai belum usai, kami tetap berdiri. Bersama. Sebagai suami istri, aku tidak pernah membayangkan bahwa ujian terbesar akan datang bukan dari luar, tapi dari dalam diri Kirana sendiri. Bukan karena ia ragu padaku, tapi karena keluarga mantan suaminya berhasil menyentuh titik lemahnya. Rasa bersalah. Mereka tidak menyerang secara langsung seperti sebelumnya. Kali ini, mereka menggunakan senjata paling ampuh. Kenangan dan rasa takut kehilangan. Beberapa hari setelah konferensi pers, Kirana mulai berubah. Ia lebih pendiam, jarang tersenyum, dan sering memandangi layar ponselnya dengan tatapan kosong. Aku tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia selalu menjawab dengan jawaban singkat. Aku hanya capek. Tidak apa-apa. Besok pasti baik lagi. Tapi aku tahu itu semua dusta. Hingga malam itu, saat aku pulang dari membersihkan halaman belakang, aku mendapati Kirana duduk di balkon kamar sambil menatap langit-langit Surabaya yang gelap. Tangannya memegang secarik surat, matanya berkaca-kaca. Aku duduk di sebelahnya. Ada apa? Ia menghela napas panjang, lalu memberiku surat itu. Tulisan di atas kertas tebal itu sangat rapi. Isinya membuat darahku mendidih. Nyonya Putri Suryadi, kami dari keluarga besar almarhum Bapak Suryadi, ingin menyampaikan satu hal. Jika Anda tetap mempertahankan hubungan ini, maka semua aset warisan yang ditinggalkan almarhum akan dicabut. Secara hukum, Anda boleh mencintai siapapun, tapi kami juga memiliki hak untuk melindungi kekayaan keluarga. Dan percayalah, pengadilan akan berpihak pada kami. Pilihlah, cinta atau warisan. Aku menatap Kirana. Ini ancaman lagi? Ia mengangguk pelan. Dan kali ini, mereka serius. Aku diam. Aku tahu mereka licin, tapi ini benar-benar baru. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan hubungan kami, tapi juga mengambil segalanya dari Kirana. Jika mereka benar-benar bisa mengambil semua ini darimu, apa yang akan kamu lakukan? Tanyaku pelan. Kirana menatapku lama. Lalu air matanya turun. Aku takut kehilanganmu, Satrio. Tapi aku juga takut kehilangan hidupku. Aku mengusap pipinya.
dengarkan aku. Kamu tidak akan kehilangan aku. Aku tidak akan pergi. Tapi kamu harus ingat satu hal. Kamu tidak butuh warisan itu untuk bahagia. Kamu sudah cukup kuat. Kamu sudah cukup hebat tanpa uang itu. Ia menggeleng pelan. Tapi semua orang bilang aku pantas mendapatkannya. Aku tidak ingin mereka mengambil semuanya dari tanganku. Aku tidak ingin jatuh miskin. Aku menariknya ke dalam pelukan erat. Kita bisa bangun dari nol. Aku bisa kerja. Aku bisa apa saja demi kamu. Yang penting adalah kita tetap bersama. Ia menangis di dadaku. Aku takut. Aku takut tidak bisa hidup tanpa ini. Tapi kamu bisa hidup dengan cinta, bisiku. Dan aku akan selalu memberimu itu. Hari-hari berikutnya menjadi momen paling berat dalam hidup kami. Pengadilan akhirnya mengabulkan gugatan keluarga besar mantan suami Kirana. Mereka menyebut bahwa pernikahan kami dilangsungkan dalam kondisi paksaan, dan oleh karena itu statusku sebagai suami sah tidak layak mendapatkan bagian dari warisan. Akibatnya, hampir semua aset, rumah, mobil, investasi, dicabut. Hanya beberapa properti kecil yang tersisa. Keluarga besar itu berhasil merebut semuanya. Aku tidak marah. Aku hanya sedih melihat Kirana yang mulai meragukan keputusannya. Sampai suatu pagi, ia berkata padaku dengan suara serius, "Kamu tidak harus tetap di sini, Satrio. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa memberimu kemewahan seperti dulu. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Aku menatapnya tajam. Aku tidak menikahi kamu karena uang. Aku menikahi kamu karena cinta. Dan aku tidak akan pergi. Titik. Ia menatapku lama. Lalu ia menangis lagi. Aku takut aku tidak pantas dicintai seperti ini. Aku juga takut aku tidak pantas mencintaimu. Tapi ternyata aku bisa. Dan aku akan terus bisa. Setelah itu, kami pindah. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Surabaya. Rumah itu sederhana. Tidak ada kolam renang, tidak ada AC, tidak ada pelayan. Tapi di sanalah kami mulai hidup baru. Aku bekerja di sebuah perusahaan taman kota. Gajiku tidak sebanyak dulu, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Kirana mulai membuka usaha kecil-kecilan, jualan kue tradisional dan baju batik online. Awalnya lambat, tapi perlahan mulai naik. Kami hidup sederhana, tapi bahagia. Suatu sore, saat kami sedang duduk di depan rumah menikmati teh hangat, Kirana berkata padaku, "Aku ingin mengadopsi anak." Aku menoleh cepat. "Apa?" Ia tersenyum. "Ya. Aku ingin menjadi ibu. Aku ingin membangun keluarga yang sebenarnya. Bukan keluarga palsu yang dibangun atas dasar tekanan, tapi keluarga yang dibangun dengan cinta." Aku tersenyum. "Baik, ayo kita mulai bab baru." Beberapa bulan kemudian, kami mengadopsi seorang bayi perempuan dari desa tempat aku lahir. Anak yatim piatu yang ditinggalkan di panti asuhan. Wajahnya cantik, kulitnya sawo matang, sorot matanya ceria meski belum mengerti dunia. Kami beri nama Larasati, artinya hati yang bersih dan suci. Dan di hari ulang tahun pernikahan kami yang pertama, kami menikah ulang. Bukan di gereja megah atau ballroom hotel. Tapi di kantor urusan agama kecil dengan upacara sederhana, hanya dihadiri oleh petugas negara dan 1-2 orang teman. Kami menikah bukan karena tekanan, bukan karena uang, bukan karena warisan, tapi karena cinta. Dan ketika aku menatap mata Kirana, di bawah sinar matahari siang itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah menyesal menikahi wanita ini. Meskipun ia dulunya janda kaya raya, meskipun sekarang hidup sederhana, aku tetap akan memilihnya, berulang-ulang, seumur hidup. Aku tidak pernah membayangkan bahwa gosip bisa lebih menyakitkan dari batu bata yang jatuh dari lantai 15. Aku pernah kena lemparan, pernah diinjak saat kerja bongkar bangunan. Tapi semua itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit ketika melihat Kirana menangis karena omongan orang. Keluarga mantan suaminya memang tidak berhenti. Setelah gagal menyuapku, dan gagal mengintimidasi kami secara langsung, mereka mulai menggunakan senjata paling ampuh, gosip. Mereka tidak perlu membuktikan kebenarannya.
Yang penting adalah membuatnya terdengar nyata. Mereka menyebarkan cerita-cerita palsu tentangku, bahwa aku seorang pelaku kriminal yang kabur dari desa, bahwa aku menculik Kirana untuk mendapatkan warisan, bahwa aku hanya pura-pura mencintainya demi uang. Aku tidak tahu harus marah atau sedih. Semua itu bohong. Tapi masyarakat, terutama kalangan atas Surabaya, mudah percaya pada cerita yang menarik, meskipun tanpa bukti. Pertemuan bisnis Kirana mulai diwarnai tatapan curiga. Bahkan teman-temannya dulu mulai menjaga jarak. Ada yang berpura-pura ramah, tapi aku bisa lihat dari sorot mata mereka. Mereka ragu padaku. Mereka semua sudah mulai bicara, kata Kirana sambil menutup laptopnya malam itu. Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Ada yang bilang kamu pencari nafsu, ada yang bilang kamu penipu, bahkan ada yang menyebutmu sampah dari desa. Aku duduk di sebelahnya, menepuk punggung tangannya pelan. Dan kamu percaya? Ia menggeleng cepat. Tidak, aku tahu siapa dirimu. Tapi, kadang aku merasa kita sendirian. Tidak ada yang membela kita. Aku tersenyum tipis. Kita tidak perlu banyak pembela. Asal kita saling percaya, itu sudah cukup. Kirana menatapku. Matanya penuh emosi. Lalu ia menciumku, lembut tapi penuh makna. Aku akan selalu percaya padamu, bisiknya. Namun, tekanan itu tidak hanya datang dari lingkaran elit. Bahkan pelayan di rumah mulai berbisik-bisik di belakang kami. Aku pernah mendengar 2 asisten rumah tangga membicarakan aku saat membersihkan dapur. Kayaknya dia cuma manfaatin nyonya aja. Iya, masa ia cinta beneran? Orang desa, kerja, tukang kebun, tiba-tiba nikahi janda kaya. Aku diam saja. Aku tidak ingin ribut, tapi hatiku panas. Aku bukan sombong, tapi aku juga manusia. Aku punya harga diri. Esok paginya aku memberanikan diri untuk bicara dengan Kirana. Aku dengar mereka membicarakan aku di belakang. Kataku tenang. Ia menatapku khawatir. Siapa? Pembantu. Pelayan. Banyak orang. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, beberapa dari mereka mulai ragu. Bahkan ada yang minta keluar karena merasa tidak nyaman bekerja di sini. Aku mengangguk. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Tapi, jika ini membuatmu stres, aku bisa pergi. Matanya langsung membesar. Apa maksudmu? Aku tidak akan pergi jauh. Tapi jika keberadaanku hanya membuat hidupmu lebih sulit, mungkin aku bisa tinggal di tempat lain. Hanya sementara. Sampai semua ini reda. Kirana langsung bangkit dari kursinya dan memelukku erat. Jangan pernah berkata seperti itu lagi, Satrio. Jangan pernah. Aku tidak peduli apa yang dikatakan dunia. Aku hanya butuh kamu. Hanya kamu. Aku balas memeluknya. Baik, aku akan tetap di sini. Sampai akhir. Tekanan semakin menjadi-jadi ketika salah satu acara infotainment nasional menayangkan berita tentang hubungan kami. Foto-foto lama Kirana bersama mantan suaminya disandingkan dengan fotoku saat masih menjadi tukang kebun. Judulnya mencolok. Dulu istri orang kaya, sekarang menikah dengan tukang kebun. Apa tujuannya? Artikel itu tidak memiliki bukti kuat. Hanya opini dan spekulasi, tapi efeknya besar. Di media sosial, tagar nyonya dan tukang kebun trending. Ada yang dukung, ada yang hujat. Aku bahkan sempat melihat beberapa komentar kasar di Instagram Kirana. Nyonya cantik kok nikah sama tukang kebun. Pasti dipaksa ya. Kayaknya si tukang kebun itu ada penyakit mental. Wajar aja keluarga besarnya nggak setuju. Kirana langsung menonaktifkan kolom komentar di semua unggahan. Tapi dampaknya tetap terasa. Ia mulai jarang keluar rumah, mulai menutup undangan acara publik. Bahkan pertemuan bisnisnya mulai dilakukan secara virtual. Suatu malam, saat aku pulang dari pasar, aku melihat mobil polisi berhenti di depan rumah. Aku langsung panik. Apa mereka mau menangkapku? Ternyata, itu hanya petugas yang datang untuk menyampaikan informasi. Seorang warga telah melaporkan adanya dugaan pemaksaan perkawinan dan penipuan oleh seseorang bernama Satrio Slamet Wiguno
Polisi hanya ingin memastikan segalanya baik-baik saja. Aku diperiksa singkat, lalu diminta tanda tangan sebagai tanda bahwa semuanya benar. Kirana ikut hadir, dan ia dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan kami adalah murni, tanpa paksaan, dan penuh cinta. Setelah polisi pergi, Kirana menatapku dengan air mata di pipi. Aku tidak tahan lagi. Semua ini terlalu berat untukmu. Aku mengusap air matanya. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita. Dan kita tidak akan kalah. Ia menatapku lama, lalu memelukku erat. Aku janji, aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan kita. Beberapa hari kemudian, Kirana mengambil langkah besar. Ia mengadakan konferensi pers kecil di kediamannya, hanya dihadiri oleh beberapa wartawan dan pengacaranya. Aku tidak ingin hadir, tapi ia memaksaku. Aku tidak akan berbicara tanpa kamu di sampingku, katanya. Di hadapan para wartawan, Kirana bicara dengan suara tegas namun tenang. Aku menikahi Satrio bukan karena tekanan, bukan karena uang, bukan karena apapun selain cinta. Dia bukan pelaku kriminal, bukan penipu, dan bukan sampah dari desa. Dia adalah suami yang baik, lelaki yang penuh kasih sayang, dan orang yang menyembuhkan lukaku. Ia menatap kamera. Jika ada yang masih meragukan hubungan kami, silakan. Tapi aku hanya ingin satu hal. Hormati cinta kami. Karena cinta itu tidak pandang status, warna kulit, atau latar belakang. Saat itu juga, aku merasa dadaku sesak karena haru. Aku tidak pernah membayangkan akan didukung sebegitu tulus oleh istriku. Setelah konferensi pers itu, gosip mulai reda. Beberapa orang mulai melihat kami dalam cahaya baru. Ada yang mengirim pesan dukungan ke akun media sosial Kirana. Bahkan beberapa tokoh muda mulai membahas isu stigma sosial dan perbedaan kelas di Indonesia. Tapi keluarga mantan suami Kirana belum menyerah. Mereka tidak menyerang lewat media, tapi lewat cara yang lebih gelap. Dan kali ini, mereka berhasil menyentuh hati Kirana.